Kalau kita bicara fitnah, ada dua unsur penting dalam makna fitnah yang perlu kita faham. Agar perjalanan hidup kita tatkala kita membaca ayat-ayat tentang fitnah, hadis-hadis tentang fitnah, kita tahu apa yang dimaksud dengan fitnah. Karena di masyarakat, ya dulu kita pun tahu fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Ayatnya sahih. Allah mengatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Tapi dalam pandangan masyarakat yang dimaksud dengan fitnah itu apa? Tuduhan yang tidak memiliki dasar. Itu fitnah. Padahal fitnah lebih dari itu. Dan fitnah dalam ayat Al-Baqarah itu berkaitan dengan kekufuran, kesyirikan, berkaitan dengan pengusiran penduduk Mekah dari kota Mekah. Itu termasuk fitnah. Dua hal yang perlu kita fahami di makna fitnah ini. Yang pertama, fitnah itu segala sesuatu, barang, aset, segala sesuatu, kondisi yang menyibukkan kita dari ketaatan atau memalingkan kita dari ketaatan atau menjerumuskan kita ke dalam maksiatan, itu fitnah. Yang pertama antum harus paham, fitnah itu adalah segala sesuatu yang menyibukkan kita dari ketaatan, memalingkan kita dari ketaatan dan menyerumuskan kita kepada kemaksiatan, maka itu fitnah. Dan fitnah itu ada yang zahir dan ada yang batin. Ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung, wa a'udzubika minal fitani ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala fitnah yang nampak dan yang tidak tampak. Ini sikap yang pertama kalau kita mau ambil sikap kita. Berdoa, berlindung kepada Allah dari fitnah, bukan malah menceburkan diri ke dalam fitnah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak itu adalah fitnah. Kenapa fitnah? Ya karena membuat kita lupa sama Allah. Berkaitan dengan harta, antum sebelum kaya datang ke masjid, Masya Allah, rajin, sebelum subuh sudah datang ke masjid Nidaul Fitrah. Tapi kira-kira antum kalau sudah banyak duitnya datang, insya Allah nanti kan ada rekamannya, Ustaz. Berarti antum sudah terfitnah dengan harta antum. Dulu ketika nggak punya antum datang. Anak-anak Masya Allah, sebelum punya anak rajin qiyamul lail. Setelah punya anak, Masya Allah, sholat yang biasanya ke masjid mulai ditinggalkan. Kenapa Ustaz? Anak-anak. Iya, itulah fitnah. Allah mengatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan, itu fitnah. Jadi jangan dipikirkan fitnah itu sesuatu yang buruk aja. Naam, Dajjal, ayo, itu fitnah. Ya'juj wa Ma'juj, naam, itu fitnah. Tapi sebenarnya semua yang bisa memalingkan kita dari ketaatan itu disebut fitnah. Yang kedua, dari makna fitnah yang perlu kita ketahui, fitnah itu adalah sesuatu atau kondisi yang menyingkap hakikat diri antum. Peristiwa atau kondisi tertentu
yang di situ tampak, antum ini siapa sih? Ada peristiwa-peristiwa yang akhirnya membongkar hakikat fulan. Oh, ternyata fulan musuh. Peristiwa-peristiwa itu menonjolkan siapa kawan dan siapa lawan. Itu fitnah. Yang dulunya Masya Allah bersama kita, datang ke masjid beribadah, tapi ada peristiwa tertentu tampak, oh munafik ternyata fulan. Allah Jalla Jalaluh berfirman di surat Al-Ankabut ayat pertama, kedua dan ketiga. Apa kata Allah? Alif Lam Mim. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira? Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan amanna, aku wong Islam, aku beriman. KTP-nya muslim. Dia berangkat haji, berangkat umroh. Apakah dengan mereka mengatakan amanah lalu mereka tidak difitnah? Apa kata Allah? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami telah menfitnah orang-orang sebelum mereka sehingga Allah mengetahui, nampak nih, jadi muncul nih, siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Peristiwa-peristiwa di kota Madinah yang terjadi menampakkan mana orang-orang munafik dan mana orang-orang yang beriman. Jadi fitnah adalah sesuatu yang menyingkap hakikat seseorang, hakikat diri antum. Antum ketika terjadi satu peristiwa, bagaimana sikap antum ketika itu? Kematian anak, fitnah. Akan nampak sifat orang tuanya. Apakah orang tuanya ridho dengan takdir Allah? Atau dia hanya pura-pura selama ini ridho dengan takdir Allah? Kita nih jamaah ridho kalau kaya. Anak Ustaz ridho Ustaz. Walaupun rezeki banyak, anak tetap ridho Ustaz. Nah, kalau urusan itu. Tapi itu pun jadi fitnah buat antum. Itu pun jadi fitnah. Akan nampak antum ini sebenarnya hamba Allah, apa hambanya syaitan. Di surat Ali Imran ayat 179. Surah Ali Imran ayat 179, Allah mengatakan, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah tuh nggak mungkin ninggalkan kalian, ya umat Islam bersama-sama bergabung dengan orang-orang Islam lainnya, ya, sehingga Allah pisahkan antara yang baik dan yang buruk. Dengan apa Allah memisahkan yang baik dengan yang buruk? Dengan fitnah. Tampak, oh fulan ini ternyata musuh. Musuh dalam selimut. Orang-orang munafikin sholat di belakang Nabi SAW. Mereka bermakmum dengan Rasulullah SAW. Mereka satu majlis dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika mereka bersama nih, kayak gini nih, kumpul di satu majlis, di satu masjid, kelihatan enggak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman? Enggak kelihatan. Sampai Allah turunkan fitnah-fitnah. Sehingga nampak, oh ternyata engkau bukan malah belain orang-orang Islam, kau belain orang-orang kafir. Siapa yang menyikap? Allah yang menurunkan fitnah itu. Allah katakan, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah tidak memberitahu kalian sesuatu yang gaib. Kita nggak bisa tahu orang kecuali dari zahirnya. Antum bisa tahu hatinya orang? Nggak tahu.
Walakinnallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Namun ada utusan-utusan Allah yang Allah kasih tahu. Nabi Muhammad SAW itu tahu pentolan-pentolan orang munafikin. Dan beliau memberitahu kepada Hudzaifah bin Yaman, ini fulan. Nama-namanya satu persatu. Dan kalau antum melihat sejarah menampakkan peristiwa dalam sejarah. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, itu fitnah. Sehingga kita lihat ternyata ada orang-orang yang murtad dengan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti selama ini kau beriman untuk apa? Untuk apa kau beriman? Ada yang tidak mau bayar zakat. Ada yang ingin menjadi pemimpin setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Itu fitnah. Dan kadangkala peristiwa di dalam sebuah lembaga pun akan jadi fitnah. Engkau ini berjuang lillahi ta'ala karena kau ingin menunjukkan dirimu. Kita lihat ada manusia-manusia ketika dikasih posisi tertentu, Masya Allah, di atas berjuang dia. Pas diturunkan dari posisi itu, dipindah posisinya, dia tidak mau berjuang lagi. Oh, di sini nampak bahwa engkau berjuang selama ini untuk cari nama. Ketika ditaruh di depan sebagai pembawa acara, Masya Allah semangat. Ketika di bagian parkir, kabur, afwan ana ada acara. Insya Allah. Nampak peristiwa itu menyingkap diri kita, dan itu fitnah buat kita. Dan akan sampai kapan? Sampai mati. Bahkan di kuburan pun difitnah. Antum, wa innakum la tuftanuna fi quburikum, kata Rasulullah SAW. Kalian benar-benar akan difitnah di kuburan kalian. Ketika antum disolatin, orang tahu muslim. Ketika dibawa ke kuburan, kuburannya wong Islam, oh muslim. Ditutup, didoakan, oh Islam. Tapi di kuburan difitnah antum nanti. Akan ditanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Ketika antum difitnah, ada orang-orang yang mengatakan, la adri, sami'tun nas yaquluna faqultu. Dia katakan, aku nggak tahu. Tapi orang-orang ngomong nabinya Muhammad SAW, dan aku ngomong Muhammad. Artinya tampak, oh ternyata kau selama ini cuma ikut-ikutan. Kau nggak yakin. Itulah fitnah jemaah.